Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi mandiri ya, yang dimana bisa terlihat di layar. Kita akan mempresentasikan 7 OSI layer. Langsung masuk ke dalam slide kedua. Di sini bisa dilihat dari data yang kiri dan yang data sebelah kanan, gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau misalkan sebelah kiri itu seperti menggambarkan belum adanya ISO, belum adanya OSI di gambar itu. Sedangkan yang di kanan terlihat sudah diterapkannya model OSI, yang dimana semua tersusun menjadi rapi. Kalau misalkan kita lihat dahulu, komunikasi data melibatkan komputer dari vendor berbeda yang menggunakan protokol dan format data eksklusif. Hasilnya, sistem tidak dapat saling berkomunikasi. Sedangkan yang sudah ditetapkan model OSI menciptakan sebuah open system interconnection OSI, sebuah kerangka logika terstruktur yang mendefinisikan standar komunikasi inter vendor. Jadi perbedaannya ya, sebelum ada OSI dia masih masuk sana masuk sini dan saling bertabrakan ataupun prosesnya pun tidak jelas. Tetapi setelah datangnya OSI itu menjadi struktur atau koneksi yang lebih jelas dan lebih lebih rapi gitu. Masuk ke anatomi 7 lapis, yang dimana dari layer ke-1 physical sampai layer ketiga network. Jadi ada physical, data link, dan network itu merupakan support layer, yang dimana itu hanya terfokus pada perangkat keras, rute, dan transmisi fisik. Dan masuk ke dalam transport, yang dimana transport ini berguna untuk keandalan dan pengiriman data. Lalu dari session ke application, yang isinya itu ada session, presentation, dan yang terakhir application, itu berfungsi untuk aplikasi, perangkat lunak, dan antar muka pengguna, pengiriman data ke user, seperti itu. Masuk ke dalam pengertian user support layer, antarmuka dan perangkat lunak. Misalkan di layer 7 di application itu fungsinya itu seperti antarmuka utama aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, menyediakan antarmuka pengguna dan membuat pesan error. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam suatu web atau apapun itu, misalkan kita mendapatkan error atau sesuatu yang lain, itu yang menandakan layer ke-7 ini application sedang berjalan. Yang dimana protokol ini protokol itu seperti HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Lalu masuk ke layer 6 yaitu presentation, yang dimana fungsi presentation ini untuk menyajikan data, mentranslasikan format data aplikasi untuk jaringan, dan menangani enskripsi. Kayak
semua yang kita lihat di layar itu ditunjuk atau ditampilkan oleh layer ke-6, yaitu presentation. Protokol itu seperti redirector, software, lalu network cell seperti VNC, dan RDP. Lalu masuk ke dalam layer kelima, yaitu session. Fungsi session di sini untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dimulai, dipelihara, dan diakhiri. Memisahkan data antar berbagai aplikasi seperti NetBIOS. Protokol itu seperti NetBIOS, NetBUI, dan ADSP, lalu PAP. Pada layer keempat, atau bisa disebut juga penyambung, itu seperti menyediakan transfer transparan dan reliable atau unreadable delivery antara titik akhir. Protokol di sini seperti TCP dan UDP ya. Kalau TCP itu seperti file-file PDF, file-file doc ataupun yang lainnya. Dan jika UDP itu seperti gambar visualisasi, seperti YouTube, seperti video call di WhatsApp atau di Google Meet, seperti itu. Di sini ada pemecahan dan pengurutannya. Saat pemecahan dimulai, memecah data menjadi paket atau segmen dan memberikan nomor urut agar dapat disusun kembali di tujuan. Lalu kendali mutu, yaitu menyediakan multiplexing kendali aliran atau flow control, serta pemeriksaan dan perbaikan error. Tanda terimanya itu seperti mengirimkan acknowledge, tanda sukses, dan transmisikan ulang paket yang hilang. Pada layer ketiga itu seperti network. Layer ketiga itu network, navigasi dan alamat logis. Di sini bisa terlihat ada fungsi utama, yaitu menyediakan logical addressing dan menentukan rute terbaik menuju tujuan. Mekanismenya itu seperti dari external network itu dari segmen mendefinisikan alamat IP sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen jaringan lokal menuju jaringan eksternal, yaitu dalam bentuk PDU. Lalu protokol itu seperti protokol itu yang digunakan IP. Lalu pada data link pada layer kedua itu pembukusan, yang dimana fungsi utama itu mengkelompokkan bit menjadi frame, melakukan error detection, flow control, dan pengalamatan perangkat keras MAC address. Logical Link Control atau LLC yang berfungsi untuk menyiapkan transmisi ulang jika terindikasi ada kegagalan paket. Lalu pada frame itu ada Media Access Control atau MAC, yang dimana fungsi itu mengkoordinasikan akses langsung ke lapisan fisik berdasarkan metode kontrol akses seperti CSMA atau CD atau CSMA/CA. Perangkatnya itu bisa seperti switch layer kedua, bridge, hop, repeater. Lalu pada layer ke-1 physical itu seperti fondasi dari 7 layer ini. Fungsi utama itu mendefinisikan media transmisi jaringan, arsitektur jaringan, topologi, dan pengabelan, menentukan tegangan, kecepatan, dan besaran fisik. Di NIC itu ada transmisi yang mengkodekan
data biner bit menjadi bentuk fisik, arus listrik atau gelombang elektromagnetik untuk dialirkan antar perangkat. Lalu interaksi NIC-nya itu mendefinisikan bagaimana network interface card berinteraksi dengan media kabel atau radio. Perangkatnya itu bisa dilihat untuk layer 1 ini seperti kabel, transceiver, konektor repeater, hub, network card. Jadi ada yang namanya proses enskapsulasi, yang dimana pengubahan bentuk data dari layer ke atas ke bawah pada perangkat pengirim dengan menambahkan header khusus secara berulang-ulang. Seperti terlihat di gambar, data mempunyai informasi awal PDU data terbentuk, dan 4 data dibungkus header transport menjadi segmen dibungkus header network IP. Dari bawah ya, frame diubah menjadi wujud fisik. Lalu ke atas, paket dibungkus header data link, lalu segmen dibungkus header network, lalu di keempatnya itu ada data dibungkus header transport. Dan sampai ke kelimanya itu informasi awal PDU terbentuk. Lalu proses deenskapsulasi, yang dimana pemecahannya. Proses saat informasi bit sampai ke di host target, sistem akan melepas header secara bertahap dari layer terbawah hingga kembali menjadi data murni di layer teratas. Menerima arus gelombang dan fisik dan menerjemahkannya kembali menjadi frame, lalu melepas header MAC, lalu melepas header IP, melepas header transport, merakit ulang segmen menjadi urutan utuh, lalu data murni diproses dan disajikan kepada aplikasi pengguna akhir, yang dimana kita visualisasikan akan menjadi sebuah tampilan untuk kita. Ini untuk kesimpulannya. Application itu fungsi intinya untuk user interface jaringan, PDU-nya data, lalu protokolnya itu HTTP, FTP, dan SMTP. Lalu untuk presentation, fungsi intinya itu format data dan enkripsi, PDU-nya data, lalu protokolnya itu VNC dan RDP. Lalu untuk session, fungsi intinya itu seperti untuk manajemen koneksi aplikasi, dan PDU-nya data, protokol itu NetBIOS dan PAP. Lalu untuk transport, fungsi ini itu pengiriman dan cek error, PDU-nya segmen, lalu protokol TCP dan UDP. Lalu pada di network, fungsi intinya itu rute dan alamat logis, PDU-nya paket, protokolnya itu IP atau router. Lalu di data link, fungsi intinya itu akses MAC dan deteksi error. Di PDU-nya itu frame, lalu protokolnya itu switch L2 dan bridge. Lalu di physical, fungsi intinya itu transmisi bit via media, lalu PDU-nya bit, lalu protokolnya itu seperti hub, kabel, dan NIC. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.